Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Asik kopinya, kopi Isnet Java Hadu, ada rasa natnya sedikit. Kita bahas soal komentar orang terhadap kita. Jadi ada pertanyaan, Pak Budi, gimana komentar Pak Budi terhadap atau pendapat Pak Budi terhadap komentar orang yang yang menyebelin terhadap Pak Budi itu. Jadi bagaimana komentar Pak Budi terhadap komentar komentar terhadap komentar terhadap nggak nyambung ya. Jadi itu ya. Ini kalau jawaban saya adalah ya biarin aja gitu ya. Maksudnya gini, kita nggak usah sampai menjadi kesel, panas atau marah gitu ya. Biarin aja, karena kan orang nggak tahu apa yang terjadi dengan kita atau di belakang layar. Jadi misalnya ada orang-orang, ini kenapa kok mulainya itu dengan ngopi dulu, udah aja langsung pada topiknya Pak dibahas, jebret deh gitu ya. Bisa sih saya ngomong langsung gitu ya, tapi ya memang tuh bukan cara saya aja. Wah, jadi kayak gini ya misalnya, saya tiba-tiba mulai video jawabannya 42. Ini Pak Budi ngomong apa, kenapa jawabannya tiba-tiba 42, ini ngomongin apa lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang orang pengen tahu langsung jawabannya, tapi dia tidak tahu prosesnya, sehingga nggak sabar mengetahui prosesnya. Emang sering kali juga yang ceritanya juga kepanjangan gitu ya. Saya juga berusaha untuk tidak terlalu panjang-panjang, tapi mungkin bisa jadi sangat panjang gitu. Jadi kalau orang sekarang banyak yang mau tinggal hasilnya tapi tidak tahu prosesnya. Proses juga tidak harus dijelaskan sampai ujung-ujung, sampai ilmu dasarnya. Kalau itu dijelaskan mungkin pada mencret juga. Tapi ya itu ya, jadi saya menjelaskannya itu logic or cara berpikir saya ya. Thought saya itu cara berpikirnya begini. Jadi bisa Anda lihat, oh Pak Budi itu cara mikirnya begitu. Sehingga kalau ada masalah lain, bisa ngikutin cara saya. Oh, gak usah belajar dari saya, jadi gak usah nanya ke saya ya. Bisa, kalau Pak Budi nyelesainnya kayak gitu, cara menyelesaikan. Jadi Anda bisa menyelesaikan sendiri dengan chain of thought ya, cara berpikir yang seperti itu, ngurutnya seperti itu, cara berpikir saya seperti itu, gitu. Jadi ya kayak sekarang nih barusan saya menjelaskan ini karena banyak juga ya yang berkomentar, nggak hanya di webnya aja, nggak hanya di YouTube, nggak ada yang di email, nggak ada yang di WA, nggak ada yang apa itu. Kadang-kadang orang nggak mau belajar ya, nggak mau belajar, tidak mau, ya itu tadi ya, pengen disuapin aja, tapi dia tidak ingin paham ya, paham. Contoh nih, kita nyetir mobil ya, atau naik motor, ya kita harus tahu sedikit tentang motornya ya. Tapi tidak harus tahu tentang combustion engine, jadi lulusan jurusan mesin gitu ya, enggak juga sih ya. Tapi kita harus tahu, oh ini motor saya ini pakai bensin. Nah, bensinnya emang ada Pertamax, Pertalite, bedanya apa gitu. Kenapa yang satu harganya lebih mahal, lebih murah gitu. Efeknya apa ke motor kita ya. Paling itu aja ya. Bahwa wah ini harus efisiensi segala macam, wah itu nggak perlu ya kali ya. Kemudian juga kalau kita tahu tadi ya motor kita, wah ini motor saya harus pakai Pertalite misalnya gitu ya. Terus kemudian berubah jadi motor listrik, kan nggak perlu Pertamax, Pertalite lagi, nggak perlu bensin gitu ya. Jadi perlunya listrik. Nah berarti kan kita juga harus mikirnya beda nih. Taruh dulu, kenapa gitu ya? Oh berarti motor tuh bisa pakai listrik, bisa lah gitu ya. Berarti diganti dong. Yang diganti apa? Ya mesinnya. Mesinnya diganti. Listrik. Nah listrik juga kita nggak harus tahu ya, PLTA, PLT, apa pembangkit listriknya nggak perlu tahu ya. Cuma yang kita perlu tahu, gimana saya ngecharge motor saya ini, motor listrik saya ini dengan cepat, aman, murah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu tadi maksudnya. Kenapa kalau ngecharge itu nggak bisa 2 detik selesai, kenapa 10 menit nggak gitu ya. Atau yang bedain apa ya, baterainya ini lebih bagus daripada baterai itu. Paling seputar itu ya. Tapi pemahaman kita terhadap sistem yang kita miliki tadi, punya motor ya, itu akan membuat kita menjadi lebih baik tadi. Misalnya naik motornya jadi lebih ngirit. Oh kalau begini ya, saya jangan digasnya geber-geber, weng 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 pas lagi lampu
merah gitu ya, wah motornya dinetralin, weng 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 weng, asa gaya gitu ya, ngabisin bensin lah. Nah, kenapa ngabisin bensin? Tadi kalau ngegas tuh bensinnya lebih banyak, nah kayak gitu-gitu ya. Jadi kita jadi tambah lebih tahu, oh iya iya, gitu. Juga dengan demikian ya, proses saya dalam belajar itu biasanya saya execute dulu, kemudian saya mundur cari referensinya, cari teorinya. Jadi kadang kalau saya cerita dengan kata saya, ya ini tergantung, ada orang yang langsung percaya, bisa langsung percaya karena mereka udah tahu saya, oh ini atau murid saya ya, langsung percaya sama Pak Budi ya. Tapi ada juga yang nggak bisa langsung percaya, berarti akan menanyakan referensi Pak Budi apa. Maka saya bilang referensi saya itu buku ini, atau ini, buku ini, atau artikel ini, atau paper ini, atau apa. Jadi jelas ya, oh referensinya itu. Sehingga kalau ini bisa cari ke situ. Nah, itulah sebabnya saya menggunakan referensi orang lain itu untuk melakukan pembenaran atas opini saya gitu ya. Karena opini saya kadang-kadang ini juga ya, bukannya tidak make sense ya, make sense, sound. Tapi kan siapa Pak Budi, oh, who are you gitu ya. Maka biasanya orang itu akan menggunakan referensi. Itu kan kalau orang bilang we stand on giants shoulder. Jadi kita berdiri di atas pundaknya giants ya, raksasa yang gede-gede, kita naik di atasnya. Raksasa itu maksudnya peneliti-peneliti terdahulu, penulis buku terdahulu ya yang menjelaskan ini dan itu. Demikianlah. Tapi tetap aja banyak orang-orang yang terlihat intelektual ya, IQ, at least secara IQ kemungkinan tinggi ya kemungkinan, tetapi masih bisa terjebak juga kepada kesalahan-kesalahan yang sama. Ya ada juga sih. Bulat ya. Ini kopinya kopi yang pertama. Saya pengen kopi lagi. Ini kayaknya sedikit kopinya. Ini kalau ini nggak kelihatan ya karena gelasnya nggak ini nggak bening ya. Ini kopinya cuma segini. Cuma sedikit, jadi kelihatan gelasnya gede tapi kopinya sedikit. Jadi kurang. Nanti sebentar lagi mau nambah kopi lagi. Oh ya, ini juga sekalian mencoba setting baru nih, settingan tadi katanya mikrofon suaranya kurang keras, saya kerasin dikit, tapi saya khawatir ini akan jadi lebih pecah ya karena saya ngelihat itu lebih tinggi aja. Anyway, saya akan bereksperimen lagi tentang itu. Ngopinya juga mau saya selesaikan dulu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat semuanya ya. Habis yang bis